Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview jurnal. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Iin Mulyani Ishak dari kelas pendidikan Fisika B. Baiklah, jurnal yang hari ini yang akan direview yaitu pembelajaran fisika dengan model inquiry terbimbing dan inquiry bebas termodifikasi, ditinjau dari kreativitas dan sikap ilmiah siswa. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu Sutopo, Muhammad Mashkuri, dan Chari. Nah, jurnal ini termasuk ke dalam jurnal inquiry dengan nomor ISSN 22527893. Adapun jurnal ini merupakan bervolume 5 dan nomor 1 yang terdiri dari halaman 122 hingga 132 yang dikeluarkan pada tahun 2016. Yang pertama, kita akan mereview tujuannya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa penulis sangat jelas menunjukkan poin dari tujuan penelitian dari jurnal ini. Adapun model pembelajaran yang digunakan pada penelitiannya ini yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing dan inquiry bebas termodifikasi pada materi gerak melingkar beraturan. Selanjutnya ada hipotesis. Pada penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis bahwa prestasi belajar fisika khususnya gerak melingkar beraturan cenderung belum memuaskan. Penulis juga menyertakan beberapa faktor yang menurutnya menjadi penyebab terjadinya hal ini. Yang bisa kita lihat, hipotesis ada 7 poin di mana prestasi belajar khususnya gerak melingkar cenderung belum memuaskan. Kemudian ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka sini saya hanya menyertakan 2, namun sebenarnya ada beberapa baik di bagian pendahuluan maupun di bagian hasil dan pembahasan. Tinjauan pustaka atau kutipan yang dilakukan adalah kutipan yang meliputi pengertian dari teori belajar yang diteliti, serta mengutip teori yang mendukung hasil penelitian. Adapun tinjauan pustaka yang tertera menggunakan pola kutipan langsung. Berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu ada 2, yaitu 1, teori yang diambil berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Yang kedua, sumber rujukan teori yang cukup jelas. Yang ketiga, kemudian selanjutnya kekurangan. Teori yang diambil berkaitan dengan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu masih kurang. Yang kedua, tidak memuat kerangka penelitian. Selanjutnya ada subjek penelitian. Nah, partisipan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 MIA SMA Negeri 2 Karanganyar, di mana sampel dan penelitian terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diambil dengan teknik kelas random sampling, yaitu memilih kelas kontrol dan kelas eksperimen secara acak. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Karanganyar pada tahun 2014. Dan metode ini dilaksanakan dengan metode eksperimen. Nah, metode eksperimen di sini merupakan percobaan yang dilakukan untuk membuktikan apakah dengan menggunakan metode inquiry terbimbing dan inquiry terbebas termodifikasi akan memperbaiki hasil belajar fisika dari peserta didik. Namun sayangnya, peneliti tidak menjelaskan dengan jelas garis besar eksperimen seperti apa yang akan dilakukan ke depannya selama proses penelitian berlangsung. Kemudian ada definisi operasional variabel. Nah, definisi operasional pada jurnal ini memberikan definisi operasional variabel dependen, yaitu model pembelajaran inquiry, dan definisi operasional variabel independen berupa pengertian kreativitas dan sikap ilmiah, di mana ketiganya merupakan pengertian dari para ahli, sehingga bisa dikatakan bahwa teori-teori ini sangat mendukung dari penelitian ini. Kemudian selanjutnya ada teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data menggunakan instrumen tes dan non-tes. Instrumen tes yang digunakan berupa tes yang diberikan setelah seluruh proses pembelajaran berlangsung. Tes di sini dapat berupa tes akhir seperti ujian secara tertulis ataupun ujian secara lisan. Sedangkan untuk media instrumen non-tes menggunakan angket. Pengambilan data dengan metode observasi digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Penulis menjelaskan dengan detail mengenai hal ini dan dapat dilihat dari
bagian metode dan teknik pengambilan data. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian di sini menampilkan tabel data berupa hasil penelitian dari 3 aspek yang telah diteliti. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan hasil test of between subject effect. Jika p-value lebih besar atau sama dengan 0,5, maka hipotesis 0 diterima. Sedangkan jika p-value lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Penulis dengan sangat jelas menampilkan ringkasan hasil analisis agar pembaca dengan mudah dapat mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan. Nah, terlihat dari tabel ada 3 aspek yang diteliti di sini, yaitu pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Nah, adapun di sini terlihat pula ada keputusan uji yang diperlihatkan kepada pembaca, sehingga pembaca dengan mudah akan melihat bagaimana kesimpulan yang akan dihasilkan oleh peneliti nantinya. Nah, adapun kesimpulan dan saran, kesimpulan yang dibahas di sini telah menjawab tujuan dari permasalahan yang diteliti. Kemudian, kesimpulan juga telah diuraikan secara singkat, padat, dan jelas, karena penelitian hasil akhir dari penelitian tersebut mencerminkan beberapa poin-poin dari tujuan yang telah disertakan di sebelumnya. Nah, kemudian saran yang diajukan dapat digunakan sebagai acuan sebagai penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga penelitian ini dapat menjadi landasan teori atau sebagai pendukung jika peneliti ingin kembali meneliti materi yang berkaitan dengan hal ini. Nah, kemudian referensi. Nah, saya rasa tidak ada kekurangan dari referensi ini. Nah, adapun kelebihan dari penelitian penggunaan referensi dari penelitian ini yaitu ada 5. Yang pertama, referensi terdiri atas 11 buku dan 4 jurnal. Yang kedua, referensi yang digunakan terdapat pula masing-masing 1 buku yang memuat Undang-Undang Republik Indonesia dan Permendiknas RI yang semakin mendukung penelitian ini. Yang ketiga, referensi yang digunakan cukup mutakhir jika dilihat dari tahun terbit, di mana masuk ke dalam 10 tahun terakhir. Yang keempat, penulis juga menuliskan semua sumber yang digunakan pada referensi. Dan yang kelima, penulis sudah menulis daftar referensi sesuai dengan aturan dan tata cara yang berlaku. Nah, seperti yang kita lihat, referensi yang digunakan bisa dibilang cukup banyak, sehingga para peneliti selanjutnya dapat juga mencari referensi penelitian sebelumnya dari jurnal ini. Baiklah, itulah tadi pemaparan review jurnal yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.